Selamat sore teman-teman, kita sudah jumpa lagi dengan Mbah Kendil Jopo Montro. Pada sore hari ini, Mbah Kendil ingin mengungkapkan sesuatu kepada pesulap merah. Apa Mbah yang ingin diucapkan? Saya menyesalkan sekali kepada tingkah Pak Karti atau tindakan-tindakan pesulap merah. Nggih. Sebenarnya saya sepakat kepada pesulap merah karena dia juga merupakan orang-orang yang peduli kepada rakyat, yang membongkar tentang penipuan-penipuan atau oknum dukun yang menipu. Itu saya sangat setuju sekali. Tapi sudah kelewatan batas bahwa Bu Ida Ndaya yang bekerja bersusah payah tidak mendapatkan keuntungan yang besar, dipermasalahkan juga, ditantang juga. Bu Ida hanya menjual minyak yang seharga 50.000, itu tidak korup dengan perjuangan Bu Ida. Iya. Tapi Bu Ida juga senang hati dengan memperlakukan seperti itu, karena Bu Ida mempunyai tujuan untuk menolong sama umat. Sehingga pesulap merah menantang kepada Bu Ida. Tidak hanya Bu Ida saja yang ditantang, bahkan malah justru satu Kalimantan, satu pulau di Kalimantan, satu suku di Dayak ditantang oleh pesulap merah. Dia ingin ngetes, ingin mencoba, ingin jajal kesaktian orang-orang Dayak. Kita bayangkan bahwa Dayak Kalimantan adalah kepulauan Indonesia, sehingga Marcel sama juga akan membongkar atau Marcel akan menghancurkan persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia, termasuk menghancurkan para suku-suku. Nanti setelah suku Dayak kemudian suku yang lain, suku yang lain, suku yang lain. Saya percaya Marcel bisa kendel, Marcel bisa berani, karena di belakang Marcel juga banyak orang yang menyuruh supaya Marcel itu bertindak seperti itu. Itu penerawangan saya, itu ramalan saya. Hingga Marcel itu tidak sendirian. Makanya Marcel itu berani karena ada pendukung di belakang layar. Jadi teman-teman harus mengerti, jangan disangka bahwa Marcel sendirian. Marcel ada beberapa tokoh-tokoh yang besar. Makanya ini bahaya sekali. Kalau nanti Marcel bertindak benar-benar melecehkan suku Dayak, nanti pertempuran ini bisa terjadi. Persengketaan ini bisa terjadi. Nanti yang perang bukan Marcel sendiri, tapi di belakang Marcel akan berperang juga kepada yang dimusuhi oleh Marcel. Sehingga pernyataan saya, semestinya Marcel tidak usah komentar seperti itu. Marcel harus menghargai kesatuan dan persatuan Indonesia. Kita bayangkan pahlawan yang berjuang di Indonesia, korbannya berjuta-juta, hanya untuk mempersatukan Nusantara, hanya untuk memerdekakan negara RI, hanya untuk para putra cucu bisa hidup bahagia dan tenang tanpa ada penjajahan. Setelah sudah merdeka, Marcel ada sosok yang akan mengacaukan dengan persatuan dan kesatuan. Sehingga seperti ini kepada Bapak aparat kepolisian, Bapak Koramil, Angkatan Darat, Angkatan Udara, apakah tidak ada benak untuk menyelesaikan masalah ini? Ini bukan masalah kecil. Ini masalah kecil akan melompat masalah besar. Karena di belakang layar juga punya pedekeng-pedekeng yang kuat gitu loh. Motifnya hanya keyakinan. Jadi Marcel itu bukan masalahnya dukunnya yang dibongkar, tapi ada keyakinan yang ditunjukkan kepada masyarakat, ditunjukkan kepada Indonesia akan nurut seperti yang dimaksud keyakinannya grup pesulap merah gitu loh. Jangan dikira saya tidak tahu itu. Makanya saya komentar seperti ini. Sepertinya pesulap merah akan menantang orang sakti di Kalimantan, akan menantang orang sakti di Dayak, tapi minta dibiayai. Kok seperti pengemis? Katanya kamu sukses. Kenapa ke Kalimantan hanya berapa juta? Paling 10 juta. Kenapa tidak minta-minta? Itu kan melecehkan kepada orang Kalimantan. Kalau di sana membongkar berhasil, dia menang, maka dia akan mengganti uang yang diminta itu 7 kali lipat. Itu sepertinya memiskinkan orang Kalimantan, memiskinkan orang-orang Dayak. Sehingga saya suku Jawa sangat marah sekali. Nggak layak seperti itu. Nggak layak. Kita setiap bikin konten untuk mempersatukan Nusantara, kita setiap buat konten untuk menciptakan budi luhur, kita setiap membuat konten selalu menggiring kepada masyarakat untuk bertakwa kepada Tuhan, tidak menggiring dengan pertengkaran, tidak menggiring tentang pembubaran. Sehingga seperti ini kejadian Marcel semakin lama semakin berani. Kok seperti hakim, seperti polisi. Jadi tingkah pakartinya atau perilakunya pesulap merah kalau dibiarkan ini ngungkuli melebihi kapasitas polisi dan hakim. Jadi saudara-saudara harus mengerti tentang pesulap merah gitu loh. Orang semacam ini berbahaya sekali bagi negara gitu loh. Jadi yang berbahaya bukan teroris saja, ini juga orang bahaya gitu loh. Sehingga kita sebagai
masyarakat Pulau Jawa sangat merasa direndahkan sama Marcel. Karena kenapa? Karena Dayak pun juga saudara kita, Kalimantan juga saudara kita. Leres, Mbah. Jangan seperti itu. Kalau toh Marcel ingin mencoba Yoni atau mencoba kegaiban, nggak perlu ke Kalimantan. Ya. Ke suku Jawa saja masih banyak sekali. Banyak. Cuma orang-orang Jawa yang punya di luar nggak berani nantang Marcel karena malu. Orang yang pamer kesaktian itu kan memalukan. Makanya nggak ada yang mendatangi Marcel gitu loh. Jangan dianggap orang Jawa itu nggak sakti gitu loh. Dengarkan Marcel, kalau toh Anda ingin pembuktian kesaktian yang bisa dibuktikan itu adalah kesaktian setan. Kalau kesaktian Tuhan tidak boleh. Kalau kesaktian Tuhan boleh diizinkan, kalau kesaktian berasal dari Allah bisa dibuktikan, nanti para petinju-petinju kan bisa dimasuki dengan ilmu Islam, ilmu-ilmu dari Allah. Tapi kenyataannya kan tidak ada yang petinju itu yang memakai dengan jalur kesaktian. Tidak ada, Mbak. Itulah contoh-contoh gambarannya. Jadi kalau pesulap merah ingin tahu tentang gaib, kita juga bisa untuk melayani. Saya juga punya sesuatu amalan atau ritual yang bisa dibuktikan oleh pesulap merah. Gitu. Saya tidak repot, hanya pesulap merah tidur saja, terus kepalanya saya kasih lampu yang bersinar itu 5 rublek, saya bacakan di telinganya. Nanti berapa bulan dia akan tahu hasilnya itu, hasil dari ritual saya. Saya juga punya andalan yang sakti-sakti, tapi saya malu bicara seperti ini. Saya bicara seperti ini karena marah hati saya tuh. Saya nggak pernah jadi orang nantang orang gitu loh. Tapi kalau pesulap merah ingin tahu mantra-mantra atau doa-doa dari saya, boleh datang ke sini. Nggak lama, paling hanya 5 menit saja. Jadi pesulap merah ini tidur di lantai, saya tidur di depan pintu, saya kasih jarik, tutupi, di atasnya saya kasih lampu, saya bacakan Sangkan Paraning Dumadi Sastro Jendro Ayuningrat. Bagaimana nanti keadilan Allah? Allah akan bicara nanti atas kebenaran mantra-mantra yang saya bacakan. Tapi sebenarnya seperti ini saya tidak patut bicara seperti ini. Karena sosok paranormal yang ampuh, sosok paranormal yang Anda itu tidak boleh menantang orang, tidak boleh sombong, tidak boleh mengunggulkan ilmunya juga nggak boleh gitu loh. Maka jangan seperti itu. Saya mohon setelah kejadian konten ini dicabut, jangan disiarkan lagi, menyakiti. Saya itu bukan suku Dayak, saya bukan orang Kalimantan, tapi hati saya sakit adanya penantangan pesulap merah seperti itu. Pelecehan itu. Dan saya pun juga terbiasa di Kalimantan. Saya juga pernah buka praktek di Kalimantan dengan perdukunan. Tapi selama saya buka praktek perdukunan di Kalimantan, tidak ada orang Kalimantan yang mengganggu saya. Itu tanda bukti bahwa orang Kalimantan berbudi luhur. Orang Dayak berbudi luhur. Jadi saya mohon dengan hormat dan sangat tawadhulah kepada Allah. Hamba-hamba Allah yang paling sempurna, yang paling baik adalah orang-orang yang mengalah. Orang-orang yang tidak menunjukkan kapasitasnya. Orang-orang yang menganggap kita ini bodoh. Jadi kalau kita sebagai hamba Allah yang baik itu, kita menganggap kita itu bodoh, kita itu miskin, kita penuh dosa gitu loh. Jangan merasa sok suci. Sebenarnya saya senang dengan perilakunya pesulap merah untuk membongkar kedok-kedok dukun yang menipu. Tapi ini sudah kelewatan, saudara. Sudah kelewatan. Semoga dengan adanya video ini pesulap merah juga melihat dan menonton dan mengakhiri pekerjaan dia nyulap, ya nyulap saja gitu loh. Jangan ngobok-ngobok kapasitas orang lain. Kalau nanti ada pasien atau ada oknum-oknum dukun yang nipu kepada pasiennya, oknum-oknum dukun yang menipu kepada masyarakat, ini nanti kan ada yang mengurusi sendiri. Bapak polisi, hakim dan sebagainya, dia bisa bekerja. Apa gunanya kita punya polisi? Jadi tidak usah takut seperti itu gitu loh. Kenyataannya para dukun dan para sesepuh itu masih banyak dibutuhkan masyarakat juga. Bahkan pejabat pun masih banyak yang datang ke rumahnya paranormal, banyak yang datang ke rumahnya praktisi, banyak yang datang ke rumahnya ini sesepuh. Artinya masih berguna gitu loh. Jangan kamu lecehkan. Ibu di Ida Dayak itu sudah susah sekali. Saya itu menyembuhkan orang ya. Satu hari saja hanya 1-2 kali saja sudah capek sekali. Sehari saya menyelesaikan masalah pasien 1 kali saja, hanya 1 orang 2 orang, itu sudah capeknya bukan main loh. Nah Bu Ida pada itu penanganannya dengan tenaga dan pikiran, dia berdiri 1 hari. Hasilnya apa? Hanya menjual minyak. Minyak itu modalnya berapa? Kan ada modalnya, bukan air biasa. Nah, ramuan-ramuan kan juga beli. Berapa?
selisihnya? Berapa untungnya Bu Ida? Iya. Bu Ida juga tidak punya rekening. Tidak mungkin Bu Ida itu akan menipu. Ini juga ada lagi konten-konten yang mengaku Bu Ida daya. Dia menyedot uang masyarakat. Faktornya penipuan dan sudah ditangkap di kepolisian. Kenapa Bu Ida kok dimusuhi terus? Sebenarnya manusia Indonesia, rakyat Indonesia itu orang yang ketimuran, orang yang punya adab, orang yang punya budi pekerti. Tunjukkan bahwa Anda semua itu orang yang berbudi pekerti luhur. Jadi Indonesia itu kondang di luar negeri itu orang berbudi luhur. Tapi semacam ini jadinya. Mana buktinya? Jadi kita malu sekali adanya konten pesulap merah ini. Semoga dengan uraian ini pesulap merah bisa sadar dan mencabut video-videonya yang menantang kepada saudara-saudara kita di Kalimantan, terutama orang-orang Dayak. Jangan rendahkan orang Dayak. Saya tahu orang Dayak itu masalahnya. Pesulap merah kan tidak pernah ke Kalimantan. Saya bertahun-tahun di sana itu. Jadi saya tahu persis bagaimana orang Dayak, bagaimana orang Kalimantan. Jangan kau anggap yang bisa sakti hanya Anda sendiri. Masih banyak orang di atas langit kan ada langit. Di atas orang Peter masih ada orang Peter lagi. Anda menjadi pesulap masih ada yang melebihi Anda gitu loh. Cukup sekian Mbak, bisa ditutup ini. Ya Mbah, ini menurut saya seperti motonya pesulap merah kan ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi dengan perilakunya itu menunjukkan bahwa dia sendiri itu tidak cerdas gitu loh Mbah. Seharusnya dengan ini pesulap merah harus sadar bahwa apa yang dia lakukan itu justru malah menguntungkan dirinya sendiri, bukan malah menguntungkan rakyat Indonesia. Itu malah jatuhnya akan menyengsarakan rakyat Indonesia yang akan menimbulkan perpecahan Indonesia. Jadi saya mohon, ini Mbah Kendil sudah mulai angkat bicara teman-teman. Jadi saya tahu sekali sikapnya Mbah Kendil ini, dia tidak pernah menantang orang, dia tidak pernah menunjukkan apa yang dia bisa. Jadi tolong, saya berharap bahwa video ini adalah video terakhir Mbah Kendil menunjukkan apa yang dia miliki. Cukup sekian, semoga ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua dan bisa menjadi pembelajaran bagi Mas pesulap merah dan teman-teman semua. Mbak Kendil ada tambahan yang lain? Ada tambahan, bahwa pesulap merah berani itu tidak sendiri. Andai kata dia sendiri, pasti juga punya takut. Jadi pesulap merah itu di belakangnya ada orang-orang tertentu. Orang-orang yang berpengaruh. Jadi jangan anggap pesulap merah sendiri. Tapi walaupun sakti-saktinya pesulap merah, Tuhan akan membela yang benar, Tuhan akan membela yang suci. Itu yang perlu kita perhatikan. Ya teman-teman, itulah yang kami bicarakan pada malam hari ini. Itulah pesan dari Mbah Kendil Jopo Montro. Semoga ini bisa membuka mata kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.